Halo teman-teman, teman-teman memiliki masalah dan kendala di keyboard, kemudian berencana untuk bawa ke tukang servis dan mau diperbaiki keyboardnya. Oke, sebelum pergi ke tukang servis, coba teman-teman melakukan langkah-langkah berikut ini. Siapa tahu bisa, karena keyboard itu masalahnya ada dua. Pertama, masalah di softwarenya. Kalau masalah di softwarenya itu gampang ya teman-teman, sisa kita perbaiki softwarenya, itu nanti udah bisa dipakai lagi. Tapi kalau masalahnya memang di hardwarenya, ya memang agak susah teman-teman, dan itu harus diganti. Tapi keyboard itu udah di style, didesain dengan sangat kuat karena memang dia dibuat untuk ditekan-tekan. Jadi kalau ketekan-tekan sebentar terus rusak, itu mungkin bukan karena keyboardnya tapi karena softwarenya. Nah, ada beberapa cara untuk melihat kerusakan di keyboard, terutama untuk bagian softwarenya. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan scan online teman-teman. Jadi kita scan online keyboard kita. Nanti kalau sudah di scan, nanti akan kelihatan di pad-pad mana saja kerusakan itu ada, sehingga bisa diperbaiki secara otomatis teman-teman. Berikutnya langkah kedua itu biasa di update software ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya komputer atau laptop, itu sering-sering diupdate softwarenya, software Windowsnya, biar tidak banyak masalah di penggunaan komputernya. Ini sekarang saya punya beberapa website yang dapat digunakan untuk cek keyboard online. Kalau saya pribadi, kemarin laptop saya keyboardnya itu rusak, saya pakai yang ini ya teman-teman, Keytest VN. Tapi di sini kita akan lihat satu-satu. Di sini ada 5 website yang bisa digunakan. Website pertama itu kita menggunakan nkeytest.ru. Tampilannya seperti ini. Kalau di website ini ada pilihannya ya teman-teman, untuk laptop Apple atau Windows. Nah, ini tampilannya. Ini mendekati bentuk keyboard yang ada di laptop teman-teman ya. Sedangkan ini adalah tampilan keyboard untuk laptop ya. Jadi ini terpisah ya, bukan yang nyatu dengan laptop. Sedangkan ini tampilannya khusus untuk laptop Windows, dan ini laptop Apple. Sama aja tapi teman-teman ya, bisa dipakai, mau pakai yang ini boleh. Ini saya pencet. Nah. Jadi ini sudah terbukti ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada masalah di keyboard, itu mending di scan online. Misalkan kita tekan, ini kebetulan keyboardnya ini bagus semua, tapi kalau saya tekan huruf K, misalkan saya tekan huruf K begini, dan kemudian dia hijau terus begini, itu artinya mode tertekan. Nih dia tangan saya tekan terus, maka K-nya tertekan jadi hijau terus, itu artinya ada masalah. Saya lepas K-nya, nah dia putih, artinya dia normal. Nah, seandainya masalahnya itu di huruf K, misalkan K-nya itu dia hijau terus begini, kalau teman-teman pencet terus begini, teman-teman biarkan, nanti dia akan reset sendiri, otomatis dia akan sembuh sendiri teman-teman, kalau memang masalahnya hanya di softwarenya. Nah, sekarang berikutnya kita coba keyboard test online. Nah, yang ini tampilannya seperti ini ya. Ini tampilannya agak lain ya teman-teman. Salah satu alasan kenapa saya jarang pakai yang keyboard test space, karena bentukannya begini nih, agak lain. Nah, berikutnya untuk yang satunya, nah itu adalah Keytest VN. Ini yang sering saya pakai biasa teman-teman kalau keyboard saya rusak untuk laptop, karena ini tampilannya seperti laptop ya. Tampilannya ini seperti laptop, bukan seperti keyboard komputer ya kan. Oke, saya pribadi pakai yang ini ya, Keytest VN. Jadi cara pakainya itu sederhana. Misalkan kita pencet, nanti ada yang bermasalah.
warna kuning. Kalau tadi itu warna biru, yang ini warna biru. Kalau yang kita ini VN ini warna kuning. Seandainya dia terpencet terus, dia berarti warnanya kuning. Dan itu kalau kita biarkan beberapa saat, dia akan terreset sendiri dan dia akan normal dengan sendirinya. Selama, dengan catatan ya teman-teman, selama masalahnya hanya di softwarenya. Berikutnya adalah keyboard tester. Keyboard tester itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini lebih, tampilan itu lebih mirip kayak 3 dimensi gitu teman-teman. Ya lebih bagus sih tampilannya. Kalau teman-teman mau pakai ini juga nggak apa-apa, ini lebih bagus. Malah ada suaranya. Kalau teman-teman coba dengarkan, ada suaranya dan suaranya bisa dinonaktifkan. Jadi ini bagus ya. Berikutnya yang ini terakhir, keyboard tester. Kalau ini tampilannya mirip dengan keyboard ini ya, keyboard komputer ya, bukan keyboard laptop. Yang mirip keyboard laptop tadi itu yang Kites VN ini, Kites VN sama yang di pertama tadi nih. Oke teman-teman, untuk website apa saja yang kita gunakan untuk tes online, jadi ini ada 5 rekomendasi dari saya. Teman-teman pilih saja mana yang sesuai dengan keyboard teman-teman. Kalau yang punya Apple ya bisa pakai yang ini, yang pertama NK Test Ru, bisa pilih Apple. Nah, jadi itu udah saya buktikan ya teman-teman, bahwa kerusakan pada keyboard itu nggak selamanya kerusakan hardware. Kebanyakan itu hanya software yang bermasalah. Langkah yang bisa teman-teman lakukan itu ada 2. Pertama, update software Windows-nya sering-sering. Terus update software Windows. Update software Windows itu kayak gini teman-teman, maksud saya. Klik di sini di pencarian, klik check for update. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman klik aja check for update. Tunggu beberapa saat. Pastikan sinyal internet teman-teman itu nyambung ya. Ini hasilnya keluar, Security Intelligence Update for Microsoft Defender Antivirus. Ini kebetulan yang minta diupdate adalah antivirusnya. Nah, hanya pada beberapa kasus yang minta diupdate itu adalah bagian-bagian software dari laptopnya untuk keyboardnya. Sehingga kalau nggak diupdate, itu nanti keyboardnya akan mengalami masalah. Oke, itu langkah pertama, cek Windows Update. Kemudian langkah kedua, pakai aplikasi gratisan nih, aplikasi gratisan di internet untuk scan online. Caranya scan online dengan cara kita buka dulu, kemudian sisa kita pencet-pencet keyboardnya, nanti ada titik di mana dia tidak, ada titik di mana dia menyala terus atau ada masalah yang nggak mau terpencet. Misalkan kayak gini tadi, ini hijau terus, artinya ini ada masalah. Maka teman-teman pencet aja terus, pencet sampai hijaunya hilang. Nanti kalau hijaunya hilang berarti dia udah terscan dan otomatis kalau teman-teman gunakan untuk mengetik sudah bisa. Dengan catatan selama masalahnya hanya di softwarenya. Kalau sudah hardwarenya, kalau sudah keyboardnya yang memang udah rusak, udah nggak bisa diperbaiki teman-teman, solusinya harus ganti keyboard. Oke teman-teman, demikian 5 website untuk scan online keyboard. Semoga bermanfaat dan semoga laptopnya teman-teman semuanya baik saja. Terima kasih ya udah menonton.